Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali dengan pembelajaran sejarah. Kali ini kita membahas tentang kedatangan Deutero dan Proto Melayu ke Indonesia. Artinya kita berbicara tentang bagaimana datangnya penghuni negara atau di kepulauan Indonesia. Ada yang bernama Ken. Dia menyebutkan bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Vietnam. Vietnam itu ada daerah di Vietnam itu namanya Kampa atau disebut dengan Tonkin. Kemudian ada yang dari Kamboja. Kemudian ada dari Cina. Jadi Ken menyimpulkan itu ada 3 daerah, Vietnam, Tonkin, kemudian Cina. Namun sebelum mereka tiba di Indonesia, Ken berkesimpulan bahwasanya sudah ada penghuni di Indonesia. Siapa mereka yang sudah ada di Indonesia? Yang sudah ada di Indonesia itu adalah mereka yang ciri-cirinya berkulit hitam dan berambut keriting, yang kita kenal dengan ras Negroid atau Negrito. Hingga sekarang bangsa tersebut masih mendiam Indonesia di bagian timur. Kemudian ada juga di Australia, ada di bagian timur seperti di Papua. Kemudian mereka yang sebangsa, seras maksudnya, ada juga di Australia. Jadi sebetulnya bangsa berkulit hitam inilah yang merupakan penduduk asli Indonesia menurut Ken. Jadi menurut Ken, bahwasanya penduduk asli negara Indonesia itu adalah yang berkulit hitam, yang mereka menempati kepulauan di kepulauan timur Indonesia, dan mereka sebagiannya berpindah masuk ke Australia. Jadi perpindahan penduduk ini disebabkan banyak hal. Perpindahan penduduk biasanya karena ingin mencari penghidupan yang layak, atau adanya peperangan di sebuah daerah, atau mereka menginginkan adalah mendapatkan penghidupan yang lebih baik sehingga ingin mencari tempat untuk yang lebih nyaman. Kemudian perpindahan bangsa-bangsa Austronesia atau Proto Melayu dan Deutero Melayu ini ada 2 jalur yang mereka lewati, yaitu jalur barat kemudian jalur timur. Dan gelombang pertama itu terjadi tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu adalah orang-orang Austronesia dari Yunan yang pertama kali ke Nusantara pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Mereka datang tadi sudah disampaikan, mereka datangnya dengan 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat itu dari Yunan, Cina Selatan. Kemudian melalui Selat Malaka, masuk ke Malaysia, masuk ke Sumatera, lalu ke Jawa. Mereka membawa alat berupa kapak persegi. Jadi begini. Jadi ketika bangsa Proto Melayu itu Melayu tua maksudnya, yang pertama datang ke Indonesia, yang melakukan perjalanan darat ini. Mereka datangnya dari Yunan. Kemudian jalurnya yang pertama mereka lalui adalah jalur barat, yaitu dari Cina Selatan. Nanti bisa dilihat petanya. Kemudian masuk ke Malaysia. Dari Cina Selatan masuk ke Malaysia, kemudian dari Malaysia masuk ke Sumatera, baru ke Jawa. Jadi didahulunya adalah dari Sumatera. Kenapa dari Sumatera? Karena yang paling dekat dengan Malaysia itu adalah Sumatera. Jadi perjalanannya yang paling pendek, yaitu Malaysia, Sumatera, kemudian langsung ke Jawa. Itulah jalur barat. Kemudian ada jalur yang kedua yang mereka lewati, yaitu jalur timur. Jalur timur itu dari Cina Selatan, kemudian ke Taiwan. Jadi bukan langsung ke Malaysia, tapi ke Taiwan. Kemudian masuk ke Filipina. Perjalanannya makin jauh. Dari Cina Selatan, kemudian masuk ke Taiwan, kemudian ke Filipina, baru masuknya ke timur, yaitu Sulawesi. Kemudian dari Sulawesi masuk ke Irian. Jadi kapak peralatan yang mereka gunakan pada masa itu namanya kapak loncong. Jadi kalau dia dari jalan barat dia menggunakan kapak persegi, kemudian jalan timur adalah kapak lonjong. Jadi itulah peralatan
yang menjadi peninggalan yang kita kenal dari mereka yang melakukan perjalanan dari jalan barat dan jalan timur. Saya ulangi lagi, kalau dia melakukan jalan barat, dia masuknya ke Malaysia, kemudian ke Sumatera, ke Jawa, dan alat yang mereka gunakan adalah kapak persegi. Kalau jalur timur adalah dari Yunan atau Cina Selatan, kemudian ke Taiwan, kemudian masuk ke Filipina, ke Sulawesi, kemudian masuk ke Irian. Jadi mereka membawa alat namanya kapak lonjong. Jadi penyebaran penduduk di Indonesia itu bukan dari satu tempat kemudian langsung menyebar, tapi ada tadi sejarah yang menyebutkan ada yang dari Sumatera, kemudian ada yang masuk dari Sulawesi, sehingga penyebaran penduduk di Indonesia itu bukan dari satu titik maksudnya, tapi masuknya ke Indonesia memang sudah ada jalur yang berbeda, masuknya dahulunya Proto Melayu ke Indonesia. Jadi apa yang menjadi alasan bangsa Proto Melayu meninggalkan daerahnya? Jadi alasannya adalah karena adanya suku-suku liar yang datang dari Asia Tengah. Jadi bangsa Proto Melayu ini berpindah karena adanya serangan suku-suku liar yang datang dari Asia Tengah. Kemudian mereka mengasingkan diri atau berpindah meninggalkan tempatnya. Kenapa? Tidak nyaman lagi tempatnya. Kemudian yang kedua ada peperangan antar suku, sesama mereka gitu, sesama suku di antara mereka. Ada peperangan sehingga yang kalah pasti akan meninggalkan tempatnya. Yang ketiga, adanya bencana alam. Sampai hari ini terjadi. Perpindahan penduduk itu karena bencana alam. Sampai hari ini terjadi. Misalnya di daerah kita ada namanya Poldung di Spirok. Daerah Poldung di Spirok itu adalah mereka petani kopi. Mereka pindah itu pada saat tsunami. Jadi tsunami terjadi di Aceh. Kemudian masyarakatnya berpindah mencari tempat yang lebih nyaman, kemudian disediakanlah bagi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyediakan tempat namanya Poldung. Jadi mereka bertanam kopi sehingga menyemarakkan atau meramaikan pertanian kopi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi hadirnya mereka ini adalah ke Tapanuli Selatan salah satu karena tadi bencana alam. Kemudian apa ciri-ciri bangsa Melayu tua ini? Jadi Proto Melayu itu disebut dengan Melayu tua ya. Yang pertama adalah dia memiliki kulit sawo matang, seperti kita gitu rata-rata, sawo matang. Kita bukan hitam gitu, tapi sawo matang. Kemudian rambutnya lurus, sama seperti kita itu, rambutnya lurus. Ya. Kalaupun ada yang keriting jarang gitu. Kemudian badannya tinggi ramping. Tinggi ramping itu memang tidak melebihi 2 meter, rata-rata 160 sampai 175. Kemudian bentuk mulut dan hidung sedang. Kita bukan mancung gitu. Jadi bukan mancung, bukan pesek, tapi mulut dan hidung kita adalah sedang. Jadi yang Proto Melayu adalah mulut dan hidungnya sedang. Kebudayaan bangsa Proto Melayu termasuk kebudayaan batu muda. Batu muda itu Neolitikum. Hasil kebudayaannya terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan sangat baik. Itu alatnya disebut dengan kapak loncong. Itu di Indonesia Timur ya. Nanti saya tunjukkan fotonya. Kemudian ada namanya kapak persegi. Ini di Indonesia Barat. Jadi Indonesia Timur itu kan wilayahnya dari Sulawesi semua, dan Irian dan sekitarnya. Jadi kalau barat ya daerah kita Sumatera, kemudian Jawa itu. Sehingga pembagian jam itu sampai hari ini juga terjadi itu. Kemudian yang Proto Melayu kemudian sampai sekarang suku-suku yang berasal dari Proto Melayu itu sampai sekarang masih ada. Kemudian kita lihat juga dari alat-alat yang mereka gunakan juga hampir sama itu. Salah satu kalau dari Proto Melayu adalah suku Toraja. Toraja itu di mana? Di Sulawesi Selatan. Sampai sekarang bisa kita lihat bagaimana suku Toraja. Jadi sejarah mereka datang ke Indonesia kemudian sampai hari ini adalah kemudian bisa diteliti dan suku-suku Proto Melayu ini keturunannya ada di Toraja, suku Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian kebudayaan mereka juga masih sering menggunakan batu. Kemudian ada suku Sasak namanya di Pulau Lombok. Ini di daerah timur ya. Kemudian ada suku Dayak yang biasanya kupingnya panjang gitu, yang ada panjang kupingnya bukan anting tapi kupingnya panjang di Kalimantan Tengah. Nah, ini anak-anak sekolah kita dari SMK Merancar sudah banyak yang berdiam atau bekerja di Kalimantan Tengah ini, di Sampit, Pangkalan Bun,
dan sekitarnya itu. Nah, ini dia suku Dayak. Kemudian kalau di Sumatera adakah suku keturunan Proto Melayu di Sumatera? Ada, yaitu suku Nias. Ini ada di pantai barat Sumatera. Jadi yang kebanyakan mereka yang keturunan Proto Melayu ini semuanya kebanyakan adalah kebudayaannya menggunakan batu. Nias misalnya ada namanya loncat batu. Kemudian ada di Sumatera ada juga, yaitu suku Batak. Suku Bataknya ini, itu juga berasal dari Proto Melayu. Kemudian di Sumatera Selatan ada namanya Kubu, suku Kubu. Jadi itulah deretan mereka-mereka yang berasal dari perjalanannya dari Proto Melayu. Mungkin itu sebagian, boleh Anda lihat nanti, pelajari, atau nanti akan di-share, dibagi gambar-gambarnya atau penjelasannya lebih lengkapnya. Demikian. Nanti bila mana ada yang mau ditanyakan silakan boleh disampaikan di chat ini, kemudian dibuat tulisannya. Kemudian yang kedua yang belum masuk kepada program Google Classroom, silakan nanti bergabung dengan link yang sudah dibagi. Masuk ke link itu karena pembelajaran kita harusnya adalah melalui Google Classroom, sehingga kita pindah itu ruangnya, jadi tidak di sini lagi ya. Mohon yang belum bergabung silakan masuk bergabung dengan Google Classroom.